Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Dan terutama adalah persiapkan mental jiwa raga kalian ya untuk menghadapi kondisi daripada keadaan cryptocurrency yang seperti ini. Ingat apa yang saya sampaikan terhadap teman-teman, bahwasanya cryptocurrency adalah tempat terbaik untuk buang-buang duit serta tempat terbaik juga untuk menggandakan duit. So, gunakanlah uang kalian sebaik mungkin dan sebijak mungkin, teman-teman. Taruh aset kalian ya, dana kalian ke aset-aset yang menurut kalian memiliki potensial untuk memberikan cuan di masa bulan yang akan datang. Nah, jadi tetap ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama di sini cenderung terlihat sangat terpampang jelas untuk Bitcoin masih bertahan di area 26 ribuan. Oke, dan rekondisi daripada keadaan cryptocurrency dalam 24 jam terakhir dalam kondisi ijo royo-royo rasa sangkut teman-teman ya. Saya kira 90% dari pemain cryptocurrency yang tidak melakukan DCI teman-teman masih sangkut ya. Orang-orang yang melakukan DCI pun kemungkinan besar masih ada yang sangkut juga teman-teman ya. Tapi di sini overall untuk jangka panjang kita perlu bersabar sampai tahun 2025 insya Allah ya. Buat teman-teman semua yang mungkin bersabar sampai tahun 2025 bisa mendapatkan hasilnya teman-teman. Ingat ya, kesabaran pasti membuahkan hasil selama aset yang kita beli aset yang memiliki potensial gitu teman-teman ya. Banyaklah aset yang ada potensialnya, cuman kita kurang mau kurang mau mendalami aset tersebut gitu teman-teman. Banyak sebenarnya aset yang memiliki potensial ya. Salah satunya sempat saya sebutkan juga ya, kalau kalian pemegang Kaspa itu, kalau menurut saya pribadi itu salah satu aset yang memiliki potensial 1000 ya aset yang kita temukan gitu teman-teman. Walaupun masih banyak aset-aset lain yang memiliki potensial, tapi setidaknya salah satu kandidatnya itu juga masuk, Shiba masuk ya, Cardano, Ethereum ya, pokoknya masih banyak aset lainnya yang memiliki potensial gitu. Oke. Jadi di sini ada sedikit kabar yang cukup menarik teman-teman, dan semoga saja informasi ini bisa membuat harga daripada cryptocurrency mengalami pump dalam 2 minggu ke depan ya. Harapan dari kita semua kan seperti itu. Semoga saja teman-teman dengan berita ini 2 minggu yang akan datang atau 2 minggu ke depan, semoga all cryptocurrency mengalami pump semua ya, mengalami kenaikan semua ya, tergantung dari hasilnya nanti keputusan akhirnya akan seperti apa. Jadi informasinya apa sih, kayaknya menarik gitu. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, di sini dikutip dari Q Rohit teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama ya, ini adalah biar Bitcoin yang dimana ini bisa membawa presentasi harga terhadap altcoin lainnya. Oke, jadi luar biasa, hitungan mundur dimulai. Oke ya, jadi hanya dalam 2 minggu terakhir US atau SEC teman-teman harus membuat keputusan yang mengubah permainan pada aplikasi ETF BlackRock yang inovatif Bitcoin, ETF Bitcoin spotnya ya, sebuah UTAS. Oke, jadi kita pahami step by stepnya, yang dimana perkenalan ya, BlackRock ini sebuah perusahaan manajemen investasi global besar telah mengajukan aplikasi untuk ETF spot Bitcoin, yang dimana SEC ini memiliki waktu hingga 2 minggu dari hari ini untuk membuat keputusan atas aplikasi ini teman-teman ya. Jadi dalam 2 minggu ke depan nih, SEC harus memutuskan aplikasi dari BlackRock ini masuk dalam kategori yang layak atau bahkan ditolak gitu teman-teman ya. Jadi dalam 2 minggu ke depan ini akan sangat-sangat menentukan ya. Semoga saja ya, semoga saja di ACC gitu. Mantap jiwa ya. Terus di sini informasi yang selanjutnya, poin kedua, yaitu tentang Bitcoin Spot. Apa sih Bitcoin Spot gitu ya kan? Nah, Bitcoin Spot memungkinkan investor untuk membeli saham melacak nilai Bitcoin tanpa harus memegang asetnya gitu ya. Tidak seperti ETF berjangka Bitcoin yang dimana bertaruh pada harga di masa depan. ETF spot berhubungan langsung dengan kepemilikan Bitcoin aktual spot. Nah, kalau Bitcoin ETF berjangka ya kan, kalau di contoh gambaran simpelnya, kalau di toko kripto ada ya ETF teman-teman, dimana kalau kita berbicara harganya turun berarti kita akan membeli
ETF down ya teman-teman, dimana kita akan mendapatkan keuntungan. Kalau kita memperkirakan Bitcoin naik, ya kita beli ETF up ya, yang dimana kita juga dapat keuntungan gitu. Bedanya di situ teman-teman, dan itu ada resikonya juga. Nah, terus poin ketiga teman-teman, dimana mengapa Bitcoin spot ini sangat penting, yang dimana jika disetujui ETF BlackRock akan menyediakan cara yang dapat diakses oleh investor sehari-hari untuk mendapatkan exposure ke Bitcoin tanpa mereka harus benar-benar memegang mata uang kriptonya gitu teman-teman. Nah, hal ini dapat membawa lebih banyak likuiditas dan penerimaan arus utama Bitcoin. Ingat, ketika Bitcoin ETF spot ini nanti di ACC teman-teman, kalian tahu dana yang siap digelontorkan untuk menyerok Bitcoin itu sangat-sangat besar. Yang dimana saya pernah menjelaskan ya bahwasanya BlackRock ini kemungkinan besar pertama kali ketika aplikasi ini disetujui teman-teman, pertama kali dia akan memborong Bitcoin itu kemungkinan besar loh ya, itu melalui dari miner. Oke, dari para miner ini Bitcoinnya akan diborong oleh BlackRock. Nah, kalau membeli dari miner berarti nggak ada efeknya dong ke bursa, nggak ada efeknya dong ke harga, bener nggak ada efeknya. Tapi kalau miner nggak mampu mencukupi supply yang dibutuhkan oleh BlackRock, mau nggak mau BlackRock harus membeli melalui bursa perdagangan Bitcoin ya, seperti Coinbase, Binance, Kraken, dan masih banyak bursa lainnya, yang dimana itu akan membawa efek terhadap Bitcoin. Kalian tahu ketika Bitcoin naik apa efek yang terjadi terhadap altcoin? Rata-rata altcoin juga akan mengikuti pergerakan naik gitu teman-teman ya. Walaupun yang akan terkena imbasnya pertama kali adalah Bitcoin, tapi seiring berjalannya waktu altcoin juga akan mengikuti kenaikannya. Contohnya hari ini ketika Bitcoin dalam presentasi hijau, altcoin juga mengikuti presentasi hijau meskipun kenaikannya belum terlalu signifikan ya. Nah, terus poin keempat teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama ya, poin keempat ini peran SEC. Jadi SEC ini US Securities and Exchange, yang dimana mengawasi dan mengatur jenis dana ini untuk melindungi para investornya. Oke, tugas mereka adalah menilai apakah aplikasi ETF memenuhi kriteria yang diperlukan dan tidak menimbulkan resiko yang tidak semestinya. Dan di sini selanjutnya teman-teman ya, kalau kita lihat bersama ya, poin kelimanya adalah aplikasi sebelumnya. SEC secara historis berhati-hati dengan Bitcoin aplikasi ETF, terutama karena kekhawatiran tentang manipulasi pasar dan perlindungan investor. Banyak yang ditolak atau ditunda ya akhir-akhir ini ya teman-teman. Udah ada beberapa yang ditolak ya, dan harus mengajukan ulang, dan bahkan ada juga yang ditunda teman-teman ya. Penundaannya itu nggak sehari dua hari, nggak sebulan dua bulan ya, lama teman-teman, sampai tahun 2024 nanti gitu. Oke, terus di sini kalau kita lihat bersama poin keenamnya, yang dimana kalau kita berbicara keuntungan BlackRock ya, kita bicara keuntungan BlackRock, sebenarnya bukan hanya keuntungan dari BlackRock tapi keuntungan dari cryptocurrency ya, yang dimana menjadi salah satu pengelola aset terbesar di dunia. Aplikasi BlackRock mungkin lebih berbobot, yaitu yang diuntungkan oleh BlackRock. Pengalaman mereka yang luas dalam mengelola dana dapat dilihat sebagai keuntungan bagi stabilisasi dan keamanan produk tersebut gitu teman-teman. Ini keuntungan daripada BlackRock. Poin ketujuhnya, yang dimana apa yang diharapkan jika SEC menyetujui aplikasi tersebut. Nah, apa yang diharapkan jika SEC ini ketok palu dan setuju gitu? Ini merupakan langkah maju yang besar untuk industri kripto. Bener ya, karena sekelas BlackRock sudah masuk ke ranah kripto. Nah, jika ditolak, ini bisa dilihat sebagai rintangan lain untuk adopsi arus utama. Bener. Jika ditolak, ini akan sangat-sangat berdampak sangat buruk ya terhadap cryptocurrency lainnya. Bagaimanapun juga keputusan tersebut pasti akan berdampak pada sentimen pasar Bitcoin. Ya, bukan hanya Bitcoin, altcoin yang akan terkena teman-teman jika aplikasi daripada BlackRock ini sampai ditolak oleh SEC ya. Maka di sini ketika terjadi penolakan, ya kita harus siapkan mental teman-teman. Mentalnya apa? Pasti akan terjadi dam susulan Bitcoin dan altcoin. Tapi harapan dari kita 2 minggu ke depan altcoin akan mengalami pump layaknya Bitcoin ketika ETF spot ini di ACC oleh
SEC. Ingat, ini aplikasinya teman-teman ya. Semoga saja di ACC ya. Seperti itu. Kita tunggu 2 minggu ke depan. Semoga benar-benar di ACC. Poin ke-8 yang dimana kesimpulannya, 2 minggu ke depan akan menjadi krusial dalam menentukan lanskap masa depan produk keuangan berbasis Bitcoin atau cryptocurrency. Terlepas dari hasilnya, fakta bahwa raksasa seperti BlackRock merambah ke ruang kripto menunjukkan semakin pentingnya aset digital dunia keuangan. Oke ya, Bitcoin ini adalah aset yang nggak bisa digugat siapa-siapa sebenarnya ya. Karena memang nggak ada yang tahu pendirinya siapa, hanya memberikan sekelas Satoshi Nakamoto yang sampai saat ini udah nggak ngurusin Bitcoin, mana orangnya nggak ada yang tahu ya kan, alias bisa dikatakan the pure terdesentralisasi teman-teman. Seperti itu, nggak ada yang memanipulasi, nggak ada yang ini kecuali para paus, para bandar yang tiba-tiba ngejual, ngedam dan habis itu beli gitu ya kan. Jadi ini suatu gambaran yang dimana ketika 2 minggu ke depan SEC ini memang benar-benar mensetujui ya aplikasi ETF spotnya BlackRock, tidak menutup kemungkinan di sini akan ada dampak positif terhadap altcoin dan kripto lainnya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit informasi ya, cukup menarik juga. Kita lihat 2 minggu depan, semoga benar-benar ada lonjakan harga di kripto. Salam cuan.